Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kan kita mendengar ya, berseliweran komen-komen berkaitan dengan new normal. Suatu istilah yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Pada waktu itu Bapak Presiden itu menyampaikan kepada kita, kepada publik, kepada rakyat Indonesia, bahwa kita harus bisa berdamai. Harus bisa berdamai. Ini istilah kata berdamai ini. Jadi pemikiran, kemudian muncul apa? Pernyataan-pernyataan, komen-komen ya. Karena apa? Karena yang dimaksud berdamai di sini adalah berdamai dengan virus. Padahal virus itu akhir-akhir ini kan menjadi perbincangan yang sangat hebat ya, karena memang luar biasa ya, dahsyatnya orang yang kena penyakit ini, kena virus ini. Itu menurut informasi di media-media atau orang-orang yang pernah terkena virus ini, sakitnya luar biasa. Nah, pernyataan Bapak Presiden ini menjadi polemik gitu. Bagaimana mungkin kita bisa berdamai gitu, hidup berdampingan dengan virus corona ini, COVID-19. Ini kan kemudian jadi polemik gitu. Memang kemudian dijelaskan pada waktu itu bahwa Presiden itu menginginkan kita sebagai masyarakat Indonesia pada saat menghadapi COVID-19 yang tidak selesai-selesai ini, tidak tahu kapan akan berakhir ini. Itu agar kita masyarakat ini tetap produktif. Tetap produktif. Tetap menghasilkan. Jadi tidak hanya pasif diam saja. Namun bagaimana kita dalam menghadapi situasi yang semacam ini, tetap kita isi dengan apa? Dan aktivitas yang bisa menghasilkan sesuatu. Karena bagaimanapun kita sebagai masyarakat tetap harus ada pemasukan, kan begitu istilahnya. Ya gampangnya tetap harus bisa makan itu. Coba kalau kita tidak aktif, tidak produktif, sampai kapan kita bisa bertahan? Namun kemudian dijelaskan juga oleh Bapak Presiden waktu itu, bahwa produktivitas di sini tidak sebatas produktif biasa-biasa saja seperti dulu, tidak. Namun tetap harus menjaga keamanan diri. Ya. Keamanan diri, jangan sampai kita tertular atau kita menularkan COVID-19 ini dari atau kepada orang lain. Itu. Namun ternyata memang banyak kemudian ada pro kontra di situ. Dan itu wajar. Kalau kemudian setiap istilah yang disampaikan, apalagi disampaikan oleh pemerintah manapun lah, artinya maksudnya pemerintah tingkat manapun, daerah maupun pusat, ya, itu pasti ada yang namanya pro kontra, itu pasti ada, tidak akan mungkin tidak ada pro kontra, mesti ada. Yang pro akan mengatakan begini, memang new normal itu diperlukan. Ya bagaimana mungkin orang berdiam diri terus di rumah tanpa ada pemasukan. Kalau orang tidak bekerja kan tidak ada pemasukan. Padahal dia butuh sesuatu. Nah, sesuatu yang kita butuhkan itu pasti harus mengeluarkan dana, kan begitu. Gampangnya begitu, sederhananya begitu. Kita butuh nasi, ya kita kalau diam saja, bagaimana mungkin kita akan bisa punya nasi? Mesti bekerja dan membeli, kan? Dan begitu. Mungkin ada pemikiran, loh itu kan tanggung jawab pemerintah. Oke, itu tanggung jawab pemerintah. Dan sebenarnya kita lihat aja, pemerintah ini sudah bertanggung jawab atau tidak. Ya, dengar-dengar ini kan ada BLT sebesar 300.000 per bulan. Logika kita, apakah cukup 300.000 itu untuk 1 bulan? Bayangkan itu.
Dan apakah pemerintah itu mampu memenuhi kebutuhan yang jumlah rakyatnya itu 270 juta. Wow, tidak bisa kita bayangkan itu, men. Ya. Kalau orang kaya, ya, yang punya tabungan, yang punya deposito, no masalah. No masalah. Karena apa? Dia bisa menggunakan tabungannya itu atau depositonya itu. Gitu loh. Atau mungkin pensiunan, seperti saya ini kan pensiunan, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Atau yang masih aktif, itu kan di rumah saja sudah mendapatkan pemasukan, tidak masalah itu. Oh iya, anggota dewan kan juga begitu kan, ya kan? Tapi apakah nanti benar-benar mereka akan tercukupkan? Kalau tidak ada yang mau bekerja, terus diam saja di rumah, perdagangan berhenti, pasar tutup, lalu mau beli apa? Apa yang mau dimakan? Ini yang pro, pemikiran yang pro begitu. Boleh tidak seperti itu? Berpikir seperti itu? Boleh, boleh, tidak ada yang melarang. Lalu bagaimana yang kontra? Yang kontra mengatakan bahwa hidup berdampingan dengan COVID. Mereka mengatakan, itu artinya kita kalah. Kita kalah, tidak bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa itu artinya kita akan melakukan apa? Bunuh diri secara massal. Ya iya, betul. Kita akan melakukan bunuh diri secara massal kalau apa? Kalau hidup normalnya itu hanya normal hidup. Ingat loh, di sini ada tanda petik new. Gitu ya. Jadi yang membedakannya adalah new. Gitu. Tapi kalau tidak ada new, betul yang disampaikan itu. Itu merupakan apa? Ajang bunuh diri secara massal. Bahkan ada yang mengatakan ini merupakan kedunguan baru. Kedunguan berpikir. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Ada yang mengatakan akan menjadi bencana besar. Betul. Dan saya sepakat sekali itu. Saya sepakat kalau ada yang menyampaikan seperti itu. Bunuh diri massal, bencana besar, kemudian tidak logis, tidak realistis. Ya. Boleh-boleh saja. Oleh karena itu mestinya kemudian kita harus mereview pengertian tentang new normal yang beberapa ahli pakar itu menyampaikan pengertian new normal itu apa. Sehingga apa? Sehingga kita paham benar itu. Sehingga kita bisa memberikan komen, memberikan pendapat. Kemudian ada kemantapan hati kita. Bagaimana new normal ini akan kita kerjakan atau tidak? Kita kerjakan kapan? Nah, begitu. Kalau kita sudah benar-benar paham new normal itu apa tuh? Faedahnya apa tuh? Pengertian new normal. Dari seorang psikolog itu mengatakan bahwa apa itu new normal itu? New normal itu adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku untuk menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal. Namun pada saat dia menjalankan aktivitas itu, dia menerapkan protokol kesehatan. Menerapkan SOP, standar operasional prosedur kesehatan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan pada saat dia melakukan kegiatan aktivitasnya, dia tetap terjaga. Terjaga dari penularan COVID-19. Itu. Sederhananya kalau saya bilang begini. Dulu sebelum ada COVID ini kan kita biasa saja kan, aktivitas kita biasa aja. Di mall kita tidak perlu
cuci tangan, gitu ya. Meskipun cuci tangan itu penting, gitu. Meskipun tidak ada COVID, cuci tangan itu penting. Ya. Tidak pakai masker, tidak jaga jarak, ya, physical distancing itu. Padahal waktu itu kalau ada obral itu kan kita mencari bareng-bareng gitu, memilih-milih itu kumpul-kumpul, single-singlean kan tidak masalah itu kan, ya tidak masalah itu. Itu sebelum ada COVID gitu. Ya. Apalagi ke sekolah itu ya, orang anak-anak sekolah itu ya kumpul-kumpul, apalagi waktu istirahat itu. Diskusi, kumpul, ada keguyannya seperti itu. Itu sebelum COVID. Nah, itu dulu. Nah, sesudah ada COVID, dan ini sudah berapa bulan tadi ini? Hampir 3 bulan ya, Maret, April, Mei, hampir 4 bulan ya. Ya kan? Februari, Maret, April, Mei, Juni, 5 bulan. Ya. Tapi pastinya adalah Maret, April, Mei, 3 bulan, 4 bulan lah. Kita benar-benar harus menjaga diri itu, menjaga jarak terutama. Ya. Berusaha untuk tidak keluar rumah. Jenuh memang. Nah, sesudah sekian lama, kejenuhan itu ada pada diri kita kan. Kejenuhan itu kan ada. Ya. Apalagi selama itu. Kan di samping itu juga kita terus mau makan apa? Oh iya, tadi pagi bro, saya goes sendiri. Saya melihat beberapa penjual makanan, ada gudeg, ada soto, ya tidak di satu tempat, di beberapa tempat. Biasanya sebelum COVID ini kemeruyuk, Bu. Banyak pembelinya. Ya. Sekarang sepi coba. Bayangkan. Sepi. Pembelinya ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nggak begitu seperti dulu. Berapa pemasukan mereka? Nggak banyak itu. Ya kan? Nah. Itu pembeli. Itu penjual. Lalu kita yang selama ini hanya sebagai konsumen, membeli. Tabungan kita kan habis akhirnya. Ya kan? Kita tidak ada pemasukan kalau diam saja. Nah, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, PNS, pensiunan, ya, atau pejabat-pejabat pemerintah, itu mereka dapat bulanan. Tapi orang-orang yang kerja harian, yang pendapatannya itu dari kerja mereka setiap hari, gimana itu? Maka perlu yang namanya apa? Bekerja. Namanya perlu bekerja, kan begitu. Ya. Nah, ini kemudian berbeda dengan dulu waktu apa? Waktu pandemi ini belum ada. Kalau dulu itu kita bisa kemeruyuk, berkumpul bareng, membeli bisa berombongan begitu. Sekarang tidak boleh. Harus apa? Social distancing. Jadi menjaga jarak. Jangan sampai apa? Kita kumpul-kumpul. Jadi kalau membeli ya ini, ada jaraknya. Ada waktunya masing-masing. Nah inilah yang disebut adanya new. Ya kan? Jadi ada perubahan kehidupan normal yang baru. Dan memang harus seperti itu. Logikanya sudah seperti itu. Bahwa setiap saat itu memang harus ada new normal dalam diri kita. Artinya new normal yang baik, yang lebih baik. Baik itu ada masalah maupun tidak ada masalah. Kita harus lebih baik. Dalam agama saya, Islam, saya tidak tahu persis ini. Ini hadis atau pernyataan seorang ulama. Pokoknya ini kalimat baik. Ya, ini kalimatnya baik. Apa itu? Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin.
dan besok itu harus lebih baik daripada sekarang. Ini adalah orang yang beruntung. Ya. Ini adalah orang yang beruntung. Artinya apa? Ada yang lebih meningkat. Setiap saat itu harus ada meningkat. Meningkat apa sajalah. Pemikiran, ibadahnya terutama. Gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang apa ya? Yang perlu dirisaukan lah dengan istilah new normal itu kalau menurut saya. Menurut saya, apalagi kita baru saja merayakan Idul Fitri. Sudah kita berpuasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Diangkat kita, derajat kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Itu. Ini kan berarti bahwa kita mulai dengan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan kita 11 bulan yang kemarin kan. Jadi ada perubahan. Gitu. Oke. Itu menurut saya begitu. Jadi bahwa new normal itu adalah kita hidup seperti dulu. Gitu. Hidup seperti dulu. Sebelum ada pandemi COVID-19 ini. Namun ada perubahan. Ada perubahan yang harus kita taati, harus kita penuhi. SOP yang sudah diterapkan oleh pemerintah itu harus kita laksanakan. Jaga jarak, ya. Ya. Pakai masker, ya. Pakai apa itu yang tutup muka itu, face shield itu. Oke, ya. Selalu cuci tangan setiap kita melakukan aktivitas di luar. Sebelum masuk ke rumah, cuci kaki, cuci tangan. Ya, pakai sabun. Ya. Ya, ganti baju. Dan baju itu disediakan. Atau langsung dicuci. Terus mandi. Ini rutinitas bagus loh bro. Kalau kita bisa melakukan seperti itu. Ya, itu. Inilah kehidupan baru kita yang akan kita jalani. Oke, itu pengertian menurut saya ya. Tadi dari psikolog, kemudian saya mencoba untuk memahamkan itu. Kalau ada punya pemahaman lain, boleh, silahkan. Masing-masing boleh. Cuma kesiapan kita kemudian adalah seperti ini. Kalau benar-benar new normal ini akan dilaksanakan oleh pemerintah, siapkah kita, terutama siapkah pemerintah untuk membuat aturan-aturan, protokol-protokol kesehatan, protokol-protokol keamanan, dan sebagainya. Kita melihat aja lah yang sudah-sudah dengan PSBB. Ya, dengan PSBB. Itu kan juga apa? Sudah dijalankan. Namun juga ya itu akhirnya kembali kepada kita. Akhirnya kembali kepada kita. Ternyata nggak mudah itu. Jadi kalau misalnya pemerintah suruh tegas gitu ya. Tegas yang seperti apa itu? Sudah tegas nanti malah terjadi bentrok. Itu kan banyak berita-berita seperti itu. Artinya memang ya kita harus mawas diri lah. Kita harus introspeksi diri. Sampai pada akhir pembicaraan. Seriuskah kita akan melaksanakan new normal? Haruskah kita melaksanakan new normal? Lalu kapan? Ya. Ini penting. Saya kira new normal itu harus kita lakukan. Mengapa? Karena kita tidak tahu kapan selesainya pandemi ini kan. Sebulan lagi, 2 bulan lagi, setahun. Kita nggak tahu. Atau kita akan menunggu sampai ditemukannya vaksin. Ya, kapan ketemunya vaksin? Memang informasi sudah ditemukan, tapi kan itu perlu penelitian lagi kan. Perlu uji coba.
Dan uji coba itu kan tidak bisa sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, mungkin bertahun-tahun baru ditemukan yang betul-betul efektif. Padahal kebutuhan kita harus dipenuhi, kan gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa new normal itu harus kita jalankan. Lalu kapan? Nah ini yang harus diperhatikan, khususnya oleh pemerintah. Jangan kemudian ada target waktu, tanggal sekian, bulan sekian, new normal akan dilaksanakan. Oh, itu tidak bisa. Kalau menurut saya tidak bisa itu. Tidak bisa. Karena apa? Sebab kalau kita hanya menargetkan waktu tanpa melihat situasi yang terjadi di daerah itu, wah itu berbahaya sekali. Betul seperti yang disampaikan orang, itu namanya ajang bunuh diri massal. Bisa juga seperti itu. Jadi harus dilihat di situasi di daerah itu. Sudah mengalami penurunan atau belum? Apalagi kalau kita melihat sekarang ini kan, berita informasi yang disampaikan oleh juru bicara itu, Pak siapa itu kan penambahannya masih tinggi. 500, 600. Itu kan masih tinggi itu. Artinya yang semacam ini untuk daerah-daerah tertentu. Apalagi yang warnanya merah. Ya. Daerah merah. Apalagi ada lagi yang disebut daerah hitam itu. Mana itu? Surabaya atau mana itu? Itu kan belum bisa dilaksanakan seperti itu. Nah kalau sudah kuning, apalagi hijau, merah, kuning, hijau kayak balon ya. Itu oke. Kalau yang sudah mengalami penurunan, apalagi ya, alhamdulillah untuk nol penambahan. Mudah-mudahan aja segera banyak terjadi itu. Nah itu baru bisa dilaksanakan. Artinya oke aja kalau kita memikirkan waktu. Waktunya dipikir bahwa tanggal sekian akan dilaksanakan, tanggal bulan sekian akan dilaksanakan. Boleh aja. Namun jangan kemudian betul-betul dilaksanakan di situ, tapi harus melihat situasinya dulu. Dan itu pemerintah daerah yang ngerti itu. Jadi pemerintah daerah benar-benar harus memberikan masukan kepada pusat. Ya, kalau memang belum siap, ya ngomong belum siap. Sehingga tidak terjadi saling menyalahkan. Dan itu tidak baik. Tidak baik. Jadi harus ada keterbukaan. Kalau memang sudah siap dan belum belum ditunjuk, namun kalau siap, daerah kami siap. Ya, karena rakyatnya disiplin. Bisa aja seperti itu kan. Coba bagaimanapun yang tanggung jawab pertama kali itu adalah pemerintah daerahnya, bukan pemerintah pusat. Jadi kalau memang pemerintah daerah belum siap, ya ngomong belum siap. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk melaksanakan itu dengan baik? Nah, ini pemerintah harus betul-betul menerapkan SOP. SOP yang sudah diadakan, protokol yang sudah dibuat kemarin, macam-macam itu, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya itu harus ditambah dengan poin-poin aturan-aturan. Karena apa? Ini bukan lagi PSBB, tapi new normal, kehidupan biasa, kehidupan umumnya, pada umumnya. Nah ini harus diperlukan aturan-aturan, tata tertib. Ya, tata tertib. Jangan sampai Jangan sampai itu tadi. Kebobolan kita. Jadi jangan sampai sudah dilaksanakan, dicabut lagi. Ya, jangan gitulah. Artinya kita betul-betul harus ya teliti. Oke. Nah, yang kedua adalah kita. Kita sebagai rakyat, sebagai orang yang secara langsung nanti akan melaksanakan itu. Yang pertama apa, Bro? Kedisiplinan. Kita harus disiplin. Harus tertib. Menaati aturan. Jangan seperti kemarin. Dilarang mudik. Ya kan? Dilarang kumpul-kumpul.
Suruh pakai masker nggak mau, malah ribut-ribut dan sebagainya dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu lagi. Apalagi ini nanti rutinitas. Ini akan menjadi rutinitas kita. Ya, kalau kita tidak menjaga diri kita, bisa loh kita itu malah berdosa. Karena apa? Pada saat kita tertular, kita bisa menularkan ke orang lain. Dan itu apa ya namanya kezaliman kita kepada orang lain. Ini yang harus kita perhatikan betul. Ya, jadi itu disiplin. Kita harus apa? Harus disiplin untuk melaksanakan aturan-aturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Gitu. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting itu apa? Kita harus apa namanya? Harus memupuk, harus tetap mempertahankan pengabdian kita. Ya kalau para nakes, tenaga kesehatan, pengabdiannya oke. Oke, hebat mereka. Tak kenal lelah, bahkan mereka berkorban nyawa sampai begitu. Berkorban untuk apa namanya? Ya siap untuk mendapatkan kena virus itu kan. Artinya kan begitu kan mereka menangani ke situ. Luar biasa mereka. Ya. Mudah-mudahan mereka terjaga kesehatannya, dijaga oleh Allah dan amal ibadah mereka. Ya Allah luar biasa sekali mereka akan mendapatkan apa? Pahala yang luar biasa di sisi Allah itu. Ya, luar biasa itu. Mudah-mudahan mereka sehat, selamat sampai COVID ini benar-benar bisa kita atasi. Gitu. Nah, pengabdian kita apa? Pengabdian kita itu adalah ikut menjaga jangan sampai COVID ini terus berlangsung, tumbuh, berkembang. Kita tidak boleh egois, bro. Ya, kita tidak boleh egois, itu artinya. Kita juga berusaha untuk menyelamatkan orang. Menyelamatkan tidak hanya diri kita, keluarga kita, namun juga orang lain. Gitu. Ya kita tidak boleh egois untuk keselamatan diri kita sendiri. Kita juga apa? Kita juga harus menjaga lingkungan kita. Itu ada pengabdian dalam diri kita. Ikut menjaga lingkungan kita, ikut bersih-bersih, ikut nyemprot apa? Membantu nyemprot disinfektan ya. Aku jadi ya ini maklum sudah hampir 70 jadi sok lali itu disinfektan ya itu kita harus ikut di situ juga apa mau memberitahu siapapun kita beritahu mengingatkan gitu. Yang berikut apalagi ini? Ada semangat berkorban. Ya. Ada semangat berkorban. Artinya kalau kita memang mampu, ada lebih gitu. Ya kita bantu tetangga sekitar yang membutuhkan. Gotong royong kita. Artinya apa? Apa istilahnya ya? Kepedulian kita kepada mereka itu harus kita tumbuhkan. Ya, meskipun dulu-dulu juga harus begitu. Namun ini sekarang lebih karena memang kondisinya lagi seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kita senantiasa tumbuhkan semangat perjuangan kita. Berjuang lawan COVID-19. Gitu. Artinya kita jangan malas-malas. Jangan bermalas-malasan. Ya. Pasrah. Menyerahkan ini kan tanggung jawab pemerintah. Oh, tidak begitu. Tidak begitu. Ya. Kita harus berjuang.
kita harus terlibat langsung dalam kehidupan seperti ini. Baik dalam mencari kewajiban kita, mencari nafkah kita, maupun di dalam berjuang ikut memberikan pembinaan kepada keluarga, masyarakat. Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubahnya sendiri. Maaf ya, kalau lafal saya menyampaikan tadi salah. Maaf, saya bukan ahlinya. Hanya sedikit saya bisa membaca, tapi mungkin makhrajnya, lafalnya salah. Astagfirullah, mudah-mudahan Allah memaafkan. Artinya harus ada usaha dari kita. Kalau kita tetap diam, tidak ada perubahan. Ya, ingat, mari Bismillahirrahmanirrahim. Kita lawan COVID ini. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Dan COVID-19 ini berangsur hilang dari Indonesia khususnya dan umumnya seluruh dunia, dan vaksin segera ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.